Lisnanto, biasa dipanggil dengan nama Suko. Saya Catur Ariana, biasa dipanggil Catur. Kami dari kelompok Satu. Selamat menyaksikan video coaching dari kami. Assalamualaikum Bu Catur. Waalaikumsalam Pak Suko. Apa kabarnya Bu Catur? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana dengan kabar Pak Suko? Alhamdulillah baik juga. Ini Bu Catur, sebelum Bu Catur nanti melakukan coaching, saya terdapat beberapa pertanyaan kepada Bu Catur. Yang pertama, itu kaitannya dengan rubrik penilaian yang dipakai pada hari ini. Nah, pada coaching hari ini, antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan bagaimana coachee merespon atau menjawab pertanyaan dari coach atau dari jenengan. Nah, jangan lupa nanti juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak. Nah, pertanyaan pertama Bu Catur, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mendengarkan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Catur. Untuk pertanyaannya kedua Bu Catur, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menanyakan aktif dan kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang terakhir nih Bu Catur, indikator bagaimana yang Bu Catur inginkan pada coaching hari ini? Saya ingin coaching pada hari ini akan menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik Bu Catur. Demikian pra observasi pada hari ini. Silahkan Bu Catur dapat melaksanakan coaching terhadap coachee, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Suko atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Oke, Bapak. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Catur. Bu Leli, bolehkah saya minta waktunya sebentar ya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika mendapatkan supervisi dari Bapak pengawas. Ya. Apa tuh itu? Begini ya Bu, ya tadi kan saya mendapatkan teguran ya dari Bapak Kepala Sekolah karena dapat laporan dari pengawas sekolah di mana saat saya supervisi itu saat saya mengajar itu pengawas sekolah inginnya itu saya memanfaatkan sumber belajar buku teks ya. Padahal saya di situ menggunakan sumber belajar yang lain gitu. Saya diingatkan pengawas tersebut di sini menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi pengawas tersebut tampaknya tersinggung memberikan laporan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira hambatan apa nih yang Bu Catur hadapi kok tidak menggunakan buku teks itu? Sebenarnya itu buku teks saya tidak menggunakan buku teks karena saya menganggap di dalam buku teks itu sudah saya kuasai. Jadi saya tidak menggunakan buku teks, saya menggunakan video misalnya YouTube, menggunakan Google seperti itu, dan saya memanfaatkan tablet dan HP dari anak-anak. Menurut Bu Catur, kelebihan apa sih yang Ibu Catur dapatkan ketika tidak menggunakan buku teks itu? Misalnya begini kan, saya ngajar itu kan biologi ya. Kalau saya menggunakan YouTube, media pembelajaran YouTube itu saya bisa menghadirkan apa yang tidak bisa anak-anak lihat. Misalnya video tentang sistem pencernaan, sistem reproduksi. Di dalam YouTube itu bisa terlihat secara 3 dimensi. Jadi saya cenderungnya ke arah situ. Kalau boleh tahu Bu, sumber belajar yang Bu Catur gunakan juga selain video atau YouTube itu apa? Saya menggunakan internet, menggunakan Google itu toh anak-anak banyak yang tertarik menggunakan Google. Tapi di sini Bapak pengawas itu mintanya saya menggunakan buku teks. Nah, menurut Bu Catur, apakah penggunaan buku teks ini bisa menghambat anak untuk lebih bereksplorasi?
Menurut saya tidak juga. Masalahnya kalau untuk buku teks itu di sekolahan itu satu anak itu tidak satu buku. Jadi dua anak itu satu buku. Jadi permasalahannya di situ. Jadi saya cenderung menggunakan media-media pembelajaran lain. Ya sih Bu, saya juga setuju kalau misalkan menggunakan buku teks satu buku untuk dua tiga anak itu kan memang tidak fleksibel dan ini ya nggak bisa dicoret-coret sama anak, jadi anak itu perhatiannya malah terbagi sama temen yang lainnya gitu ya Bu ya. Ya. Terus Bu, rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan dari buku teks ini apa Bu? Saya akan mencoba menggunakan buku teks yang dikolaborasikan dengan internet mungkin. Jadi saya akan membuat buku teks itu dalam bentuk website atau dalam bentuk soft file. Jadi anak bisa membuka buku teks di dalam HP. Mungkin seperti itu. Lalu apa yang ingin Bu Catur sampaikan kepada pengawas nantinya? Nanti kalau bisa ya, nanti saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dahulu. Menjelaskan saya akan menggunakan buku teks, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang lain yang bisa saya gunakan, misalnya internet, misalnya menggunakan YouTube, biar anak-anak lebih tertarik. Jadi pembelajaran sekarang kan diferensiasi, itu kan termasuk diferensiasi konten. Nanti saya akan menggunakan itu untuk menjelaskan kepada Bapak pengawas. Kalaupun bisa nanti kalau bisa bertemu tatap muka ya mungkin akan lebih baik lagi. Bagus sekali. Lalu Bu, untuk melancarkan aksinya Bu Catur ini, komitmen apa yang mau dibikin Bu? Saya nanti akan melaksanakan pengajaran menggunakan sumber-sumber belajar tidak hanya satu, jadi anak bisa mengeksplor sendiri. Iya, memang kalau menggunakan sumber belajar hanya satu saja itu anak juga cenderung akan cepat bosan ya Bu ya. Terus juga hanya textbook terpaku dengan itu saja. Memang penggunaan sumber belajar yang sangat banyak dan variatif itu bisa mendukung diferensiasi konten kita dalam pembelajaran dan pastinya membuat anak itu tidak mudah untuk merasa bosan ketika kita mengajar di kelas. Iya, bagus sekali loh Bu Catur. Mudah-mudahan semua yang Bu Catur lakukan itu sesuai dengan harapan dan hasilnya bisa terselesaikan ya Bu ya permasalahannya. Terima kasih ya Bu Leli atas waktunya untuk hari ini. Ya, semoga Bu Catur sehat selalu dan pokoknya tetap semangat ya Bu ya. Jangan dijadikan teguran dari pengawas itu tadi membuat Bu Catur menjadi lebih down lagi. Ini menjadi lebih bersemangat Iya. untuk mendapatkan dinanti anak-anak. Iya, betul sekali. Pembelajarannya dinanti Lebih baik anak. lagi. Iya, semangat ya. Terima kasih. Iya. Oke, Bu Catur, alhamdulillah coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Catur. Sebelum melaksanakan coaching tadi Bu Catur, saya kan sempat menanyakan indikator ketercapaian Bu Catur ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan di awal tadi, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Catur terkait indikator tersebut Bu? Alhamdulillah juga ya Pak ya. Saya telah melaksanakan proses coaching sesuai alur kita. Jadi saya telah menanyakan mengenai tujuan dari coaching ini. Lalu saya mengidentifikasi permasalahan dengan menanyakan informasi permasalahan kepada coach. Kemudian saya menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan serta meminta coach untuk berkomitmen atau bertanggung jawab terhadap tindakan yang akan dilaksanakan. Menurut saya Bu Catur sebagai observer, coaching yang tadi dilakukan Bu Catur sudah sangat bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu telah melakukan identifikasi terhadap coaching serta memberikan pertanyaan yang berbobot Tadi sudah seperti itu Nah, sehingga coaching tersebut dapat menemukan solusinya sendiri dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Ibu telah melaksanakan prinsip-prinsip coaching yang tadi di awal kita sebutkan ada 3 tadi. Nah, yang terakhir nih Bu Catur, setelah melakukan coaching, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Catur? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya. Di sini adalah
dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dengan pertanyaan yang berbobot yang berasal dari kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya dapat menggali informasi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, ini bagus sekali Bu Catur ya. Ibu telah melaksanakan coaching dengan sangat baik karena telah melaksanakan alur cerita dan masih ingin lagi mengembangkan kompetensi yang sudah Ibu miliki dengan membuat pertanyaan yang berbobot. Semoga nanti kita dapat bertemu di lain kesempatan Bu Catur dengan pengalaman-pengalaman yang baru dari Bu Catur, mungkin ada permasalahan lagi. Nah, untuk itu saya ucapkan selamat Bu Catur telah selesai melaksanakan coaching. Saya kira cukup. Terima kasih Bu Catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.